Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Phoenix Selatan adalah tempat yang besar. Dilihat dari atas langit, bentuknya kira-kira elips dan dikelilingi oleh lautan di semua sisinya. Itu dipisahkan dari daratan kuno yang terhormat oleh lautan tanpa akhir, dan karenanya hampir seperti sebuah pulau. Namun, ukurannya cukup besar, sehingga kebanyakan orang tidak akan bisa berjalan dari satu ujung ke ujung lainnya seumur hidup mereka. Selain itu, sebagian besar lokasi di daratan merupakan tempat yang sulit dimasuki manusia dan terhalang oleh pegunungan kebenaran yang membagi dua daratan utama secara diagonal. Barat daya pegunungan kebenaran adalah wilayah terlarang yang luas, yang mencakup sekitar 70% Phoenix Selatan. Hanya wilayah timur, laut pegunungan yang dihuni manusia. Meski begitu, populasi manusianya sangat besar. Bagian timur laut dipenuhi dengan banyak kota, baik besar maupun kecil. Ada yang merupakan tempat besar dengan tembok kota yang kokoh, ada pula yang hanya sekedar desa. Terlepas dari itu, kota-kota tersebut dibangun jauh dari kawasan terlarang. Tak seorang pun yang punya pilihan dalam hal ini akan memilih untuk hidup dalam bahaya terus-menerus. Hanya buronan dan orang buangan yang akan melakukan hal tersebut. Dan tempat mereka berkumpul adalah kamp pemakan anjing yang penuh dengan kekerasan terus-menerus. Hampir setiap wilayah terlarang memiliki base camp pemulung di dekatnya. Terkadang lebih dari satu. Dari puncak gunung tempat dia berdiri, Shuqing dapat melihat dengan jelas base camp di bawah. Kelihatannya tidak terlalu besar, dan jika dia harus menebak, populasinya mencapai ratusan. Saat itu masih pagi, namun asap api unggun membubung tinggi ke udara, dan tempat itu sudah tampak ramai. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa mendengar teriakan, makian, tawar-menawar, dan tawa yang tidak bermoral, semuanya bercampur menjadi satu. Adapun perumahan yang disebutkan Sersan Thunder menjadi semakin sederhana dari pusat ke pinggiran. Di pinggir camp, rumah itu tidak lebih dari tenda. Di sisi lain camp, agak jauh dari sana, terdapat hutan yang gelap gulita, dipenuhi kabut yang berputar-putar, dan mungkin monster-monster yang menakutkan. Meski matahari bersinar terang, namun belum cukup kuat untuk menembus kegelapan hutan. Warnanya mengingatkan Shuqing pada bercak mutasi hitam yang akan muncul pada manusia, yang merupakan pemikiran yang mengejutkan dan mengerikan. Bagaimana menurutmu? Sersan Thunder bertanya. Shuqing berpikir sejenak lalu berkata, "Sepertinya daerah kumuh di kampung halaman." Sersan Thunder tertawa, lalu mulai berjalan menuruni lereng. Shuqing memalingkan muka dari base camp dan fokus mengikuti Sersan Thunder. Mereka berdua menuruni gunung dan langsung menuju tujuan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka berpakaian mirip dengan Sersan Thunder, dengan pakaian utama mereka terbuat dari kulit abu-abu. Shuqing memperhatikan bahwa setiap orang yang melihat Sersan Thunder memandangnya dengan hormat. Dan ketika mata mereka beralih ke Shuqing, mereka menjadi penasaran. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia ingin tahu siapa Sersan Thunder itu. Hari sudah menjelang pagi ketika mereka selesai melintasi dataran dan menuju ke base camp yang sebenarnya. Tidak ada tembok kota dan jalan-jalan sepertinya ditata tanpa rencana apapun. Tempatnya berdebu, dedaunan mati, dan sampah berkumpul di mana-mana. Seluruh tempat tampak acak dan kacau. Suara yang didengar Shuqing dari gunung kini mencakup segalanya. Ada banyak bangunan untuk dilihat, dan juga banyak pemulung. Beberapa di antaranya seperti kerbau kejam, tinggi dan kekar. Beberapa tampak kurus dan menyeramkan. Yang lain tampak seperti sedang mabuk atau tertidur. Tetapi pada saat yang sama, tampak mengancam. Dan bahkan ada anak muda seperti Shuqing yang menghindar dan menatap kosong ke langit. Sejumlah kecil mengalami cacat atau dimutilasi. Saat Shuqing berjalan, pupil matanya mengerut saat dia melihat fluktuasi kekuatan roh yang terjadi pada banyak orang. Ada banyak orang, ada yang berbelanja, ada yang berkelahi, dan ada yang hanya menikmati sinar matahari. Ia melihat beberapa pria muncul dari tenda khusus yang dihiasi bulu berwarna cerah. Saat mereka menarik celananya, seringai bejat menutupi wajah mereka. Shuqing merenung, bagi orang luar, tempat ini mungkin tampak seperti neraka. Namun, meski ia merasa perlu untuk tetap waspada setiap saat, tempat ini justru membuatnya betah. Ini benar-benar seperti daerah kumuh, pikirnya sambil melirik ke arah tenda yang bulunya cerah.
dan sosok-sosok cantik di dalamnya hampir tidak bisa dilihatnya ketika penutup tenda terbuka. Bahkan, pada suatu saat, seorang wanita muda dengan pakaian terbuka melangkah dengan malas keluar dari salah satu tenda, melihatnya dan memberi isyarat kepadanya. "Awasi dirimu sendiri," kata Sersan Thunder. "Aku tahu tempat apa itu," kata Shuqing sambil membuang muka. Senyuman terkejut muncul di wajah keriput Sersan Thunder. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja memimpin Shuqing lebih jauh ke dalam camp. Sepanjang jalan, Shuqing memperhatikan semuanya dengan cermat, berharap dapat membentuk gambaran mental tentang tata letak umum camp. Itu adalah praktik yang biasa dia lakukan. Dia suka mengenal lingkungannya. Dengan begitu, bahayanya tidak terlalu besar. Akhirnya, mereka mencapai sebuah bangunan kayu besar yang didirikan di tengah-tengah segalanya. Itu tampak seperti semacam arena untuk melawan binatang buas. Di sekeliling area terbuka di tengah, terdapat banyak meja sederhana. Dia juga mendengar geraman dan tangisan binatang buas. Ada juga beberapa townhouse yang didirikan di sebelah arena. Di luarnya ada beberapa pemulung yang terlihat lebih bersih dan berpakaian bagus dibandingkan yang lain. Hanya beberapa saat setelah dia dan Sersan Thunder tiba, seorang pria kurus keluar. Berbeda dengan pemulung, ia mengenakan jubah panjang dan berkumis serta berjanggut. Dia juga memancarkan fluktuasi kekuatan roh. Setelah melirik Shuqing dengan acuh, dia menatap Sersan Thunder. "Seorang pemula? Dia sudah mengetahui peraturannya," jawab Sersan Thunder. "Siapa namanya?" "Dia anak yang lemah. Kenapa dia punya nama? Panggil saja dia si anak." "Baik, ikut aku. Kamu beruntung, nah. Ada beberapa orang lain yang mendaftar sebelum kamu. Kita harus memiliki cukup orang untuk mengadakan acara besok." Sambil menguap, pria berjanggut itu berbalik dan menuju ke salah satu townhouse. Shuqing memandang Sersan Thunder. Orang tua itu menoleh ke belakang dengan ekspresi harapan dan harapan. "Pergilah. Aku akan kembali dan menjemputmu besok." Shuqing menatap matanya dan mengangguk, lalu berbalik dan mengikuti pria berjanggut itu. Mereka berhenti di luar townhouse. Tempat pria berjanggut itu memperkenalkan Shuqing kepada para pemulung di sana, lalu berbalik dan pergi. Shuqing diperintahkan untuk masuk ke dalam dan tidak pergi tanpa izin. Saat masuk, dia melihat 4 pasang mata menoleh ke arahnya dari berbagai bagian ruangan. 3 di antaranya adalah laki-laki muda, 1 lagi perempuan. 2 pemuda itu mungkin beberapa tahun lebih tua darinya, dan mereka berdua memandangnya dengan santai sebelum membuang muka. Gadis itu lebih muda darinya dan memiliki bekas luka besar di wajahnya. Dia meringkuk di sudut, melihat sekeliling dengan gugup. Rupanya, dia baru saja tiba, sama seperti Shuqing. Pemuda tertua sepertinya sudah menjadi pemulung sejati, namun baru saja pindah base camp. Mengingat statusnya, dia memandang Shuqing dengan senyum yang sedikit mengejek. Lalu matanya beralih ke gadis itu, dan dia menjilat bibirnya. Namun, mengingat dia belum memiliki status penuh di camp, dia tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Setelah mengamati ruangan, Shuqing mengabaikan orang lain, menemukan tempat di dekat pintu, dan duduk untuk bermeditasi. Waktu berlalu perlahan dan pasti. Mungkin karena masuknya Shuqing dengan lancar, ketiga pemuda itu akhirnya mulai mengobrol. Gadis itu tetap diam sendirian. Jelas sekali bahwa kedua pria yang lebih muda itu mencoba untuk menjilat yang lebih tua. Sebagian besar percakapan mereka berkisar pada sidang yang akan datang. Berdasarkan apa yang dia dengar, Shuqing memutuskan bahwa base camp akan sering mengadakan uji coba seperti ini. Ketika ada cukup banyak orang berkumpul yang menginginkan status tinggal. Uji cobanya sangat sederhana. Pemilik camp akan mengumpulkan sejumlah binatang mutan dan para pejuang akan melakukan undian untuk melawan mereka. Ada 2 kemungkinan hasil. Anda hidup atau Anda mati. Jika Anda masih hidup, maka hadiah Anda adalah izin tinggal. Jika kamu mati, maka kamu menjadi makanan para binatang. Tentunya uji coba berlangsung di arena luar. Ketika waktu persidangan tiba, para pemulung di camp akan membeli tiket untuk menyaksikan acara berlumuran darah tersebut. Mereka bersenang-senang dan tentu saja pemilik camp akan membuka ruang taruhan. Semua orang mendapat manfaat. Di dunia yang brutal ini, nyawa tidak sebanding dengan uang. Meskipun demikian, orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kota dan juga tidak memenuhi syarat untuk tinggal di kamp pemulung, tidak punya pilihan selain mencoba bertahan hidup di alam liar. Dan peluang kematian pun lebih besar di sana. Tentu saja kawasan kumuh selalu menjadi pilihan.
Namun masyarakat yang memilih datang ke kamp pemulung selalu punya cerita untuk menjelaskan pilihannya. Shuqing duduk di samping, bermeditasi bersila dan sekaligus mendengarkan percakapan. Salah satu topik yang muncul adalah kejadian terbaru tentang dewa yang membuka matanya. Ketika saya tiba, kata salah seorang pemuda, seseorang mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah salah satu korban yang selamat. Apakah itu benar? Shuqing perlahan membuka matanya. Ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa pemuda yang baru saja berbicara tidak sedang menatapnya, melainkan gadis di sudut. Menggigil, dia mengangguk sebagai jawaban. Shuqing memandangnya lebih dekat. Para pemuda lainnya hanya mendengar tentang apa yang terjadi. Tetapi Shuqing telah melaluinya. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa siapapun yang selamat dan berhasil mencapai kamp ini tidak mungkin selemah yang terlihat di permukaan gadis ini. Menyadari tatapan Shuqing, dia menoleh ke arahnya. Dia menutup matanya lagi dan mulai bermeditasi lagi. Dia ingin menghabiskan setiap momen dalam berkultivasi. Itulah kesempatan terbaiknya untuk tetap hidup. Dan dengan demikian, malam pun berlalu. Keesokan paginya saat fajar, setelah keributan di kamp muncul, pintu townhouse dibanting hingga terbuka. Sinar matahari menyinari, membuat siluet seorang pemulung berdiri di ambang pintu. Bayangannya menyebar ke seluruh ruangan, menutupi gadis di pojok. "Kumpulkan barang-barangmu," katanya dingin. "Sudah waktunya untuk penampilanmu." "Lumayan lama," kata pemuda tertua yang sudah menjadi pemulung. Sambil tersenyum, dia keluar dari pintu dan memberi salam kepada orang-orang di luar. Dua pemuda lainnya bergegas mengikutinya. Shuqing adalah orang keempat yang keluar, dan gadis itu adalah orang terakhir. Tampaknya para pemulung di luar mengenal pemuda tertua itu. Mereka bercanda dan tertawa, mengabaikan orang lain saat mereka berjalan menuju arena pertarungan. Ketika mereka semakin dekat, mereka mendengar teriakan dan teriakan parau. Saat mereka memasuki arena, suaranya sudah luar biasa. Setidaknya ada 100 orang berkumpul di meja, termasuk pria dan wanita, seperti segerombolan setan di sini untuk menonton pertunjukan. Suara keras itu membuat gadis itu semakin gemetar, dan kedua pemuda itu menjadi pucat pasi. Hanya pemuda yang lebih tua yang tampak bersemangat. Shuqing sementara itu tidak mengalami perubahan ekspresi wajah yang dramatis. Dia hanya mempelajari sekelilingnya. Tempat ini tidak terlalu besar, tidak ada tempat untuk bersembunyi atau melarikan diri. Saya tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Sisi kayunya terlalu tinggi untuk membawa pertarungan ke tribun. Saya melihat beberapa tanda yang mungkin untuk pintu. Dan ada lorong penuh di sana. Saya kira saya bisa mencoba mengulur waktu dan berharap penonton yang berteriak mengintimidasi makhluk buas yang saya lawan. Lagi pula, teriakan itu bisa membuat makhluk itu menjadi marah. Saya pikir hal terbaik adalah mengakhiri pertarungan dengan cepat.